teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal mengangkat tema dengan judul yang akan hadir dalam hidupmu. Sekali lagi, tema pada kesempatan kali ini adalah yang akan hadir dalam hidupmu. Video ini cocok buat kamu yang ngerasa baru saja mengalami sebuah kegagalan, mengalami satu kondisi di mana kamu ngerasa kecewa banget, mungkin gagal, patah hati, tersakiti, terluka, terkhianati, dan sebagainya. Video ini cocok buat kamu karena saya bakal membantu dan mencoba melihat ke depan kamu bakalan seperti apa. Dan saya berharap sekali bahwa video ini juga bisa menjadi sebuah motivasi bagi teman-teman, karena saya tahu sakit hati itu seperti apa, patah hati itu seperti apa, gagal dalam bercinta seperti apa, terkhianati juga seperti apa, kehilangan kayak apa, tahu banget rasanya. Jadi saya terinspirasi untuk membuat video ini dan berharap banget bahwa video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, sekaligus memberikan semangat untuk kamu bisa move on segera. Saya akan melihat dari berbagai sisi kira-kira orang yang bakal datang atau hadir dalam kehidupanmu setelah kamu mengalami kegagalan itu seperti apa. Siapa dia, ciri-cirinya mungkin bagaimana, karakternya seperti apa, dan sebagainya. Dan saya akan melihat dari berbagai kartu yang nanti saya keluarkan, melihat tanda-tandanya seperti apa. Dan saya berharap nanti ini menjadi sebuah materi yang bermanfaat juga buat kamu, artinya bermanfaat untuk kedepannya juga, bermanfaat untuk membuat kamu lebih semangat lagi, bermanfaat untuk membuat kamu menjadi optimis dan yakin, terus tergerak untuk move on, ya. Oke. Jadi kita langsung aja shuffle kartunya sambil kita ngobrol. Dan ini bersifat general ya teman-teman, artinya saya menarik banyak energi, tetapi saya berharap meskipun ini general, ini bisa resonate buat teman-teman. Dan kayaknya sih nggak harus resonate ya, karena ini materi yang saya angkat ini adalah, atau tema yang saya angkat ini sifatnya sangat general sekali ya. Jadi asal kamu mengalami kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, pasti akan bermanfaat dan pasti akan menjadi suatu panduan-panduan dan sekaligus pencerahan. Kartu pertama menunjukkan bahwa adanya semacam pengkhianatan dan kegagalan. Kamu baru merasakan kegagalan dan pengkhianatan. Teman-teman, seringkali kita gini, saya pengen ngobrol sedikit nih. Kadang-kadang orang yang paling orang yang bisa menyakiti kita adalah orang yang justru paling dekat dengan kita. Orang yang mengkhianati kita, menyakiti kita, justru orang yang dekat dengan kita. Bisa sahabat, saudara, atau bahkan bisa pasangan kita sendiri. Iya nggak sih? Karena apa? Karena orang yang dekat itu, dia tahu banget tentang kekurangan kita, kelemahan kita, mungkin aib kita juga, dan sebagainya. Nah, sehingga potensi untuk menyakiti, potensi untuk melukai kita itu sangat besar ya. Di kartu pertama di sini saya melihat bahwa sebagian dari teman-teman yang nonton video ini pernah terkhianati, dan bahkan ada yang pernah diselingkuhin, ada yang pernah ditinggalkan oleh pasangannya yang tiba-tiba begitu saja, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada penjelasan yang pasti, sehingga kamu ngerasa sangat kehilangan dia. Maka video ini cocok banget nih buat kamu, karena saya bakal memberikan semacam bacaan-bacaan atau ngereadingin buat kamu untuk melihat ke depan, kira-kira masih ada nggak sih yang bakal datang dalam kehidupan kamu? Kira-kira masih ada nggak sih yang bakal sayang sama kamu lagi dan mencintai kamu lagi secara tulus dan sebagainya? Kita lihat lagi ya nanti ya. Kita lihat di kartu berikutnya. Teman-teman, kita sambil ngobrol santai. Aduh. Oke, ini satu-satu nggak apa-apa. Jatuhnya satu-satu. Kita lanjut lagi di kartu berikutnya. Sabar ya teman-teman, kita sambil ngobrol santai, biar suasana hati kamu juga lebih tenang, nggak kebrungsung, nggak penat, nggak tegang ya. Saya kepengen kamu dengerin video ini sambil relax, karena saya kepengen banget bahwa video-video yang saya bawakan di sini di channel Damar Aji ini bisa membawa ketentraman, kedamaian, dan kesejukan di hati kamu, sekaligus kamu mendapatkan semangat tersendiri, energi tersendiri setelah nonton video-video yang ada di channel Damar Aji. Karena bagaimanapun juga, ketika saya membacakan atau membuka kartu seperti ini, selain saya menarik energi ya untuk membaca kartu, saya juga mentransfer energi kepada teman-teman yang nonton video ini. Energi yang saya transfer adalah energi positif, membuat kamu tenang, rileks, nyaman, dan bisa menyembuhkan luka-luka batin kamu juga. Asik ya. Satu kartu lagi. Oke, ini udah ada yang kebalik.
Oke, teman-teman, di sini saya melihat bahwa kamu pernah terkhianati, kamu pernah tersakiti, atau bahkan sekarang kamu masih merasakan perasaan-perasaan sakit tersebut karena dikhianati oleh pasangan kamu. Kamu sudah menjalin hubungan yang sudah sangat cukup lama lah ya, sudah berikrar segala macam, berjanji untuk ini itu segala macam, untuk selalu bersama. Tetapi ternyata di tengah jalan semuanya berubah. Karena memang teman-teman, ada hal yang harus kamu ketahui, bahwa di kehidupan kita tidak ada yang kekal, ya, tidak ada yang kekal. Bahwa segala sesuatu itu bisa berubah, termasuk apalagi yang namanya perasaan orang, hati seseorang, itu bisa berubah. Jangan nunggu bertahun-tahun deh, ya. Hitungan menit saja perasaan dan pikiran seseorang itu bisa berubah. Nah, itu yang makanya harus kita selalu antisipasi. Dan itu sebabnya kita perlu belajar banyak hal, termasuk salah satunya adalah kita belajar stoik, ya. Kita menjadi stoik, belajar tentang stoikisme dan sebagainya. Kita belajar untuk merelakan, kita belajar untuk releasing, belajar untuk healing diri sendiri, self-love, self-talk, dan sebagainya, ya. Dan termasuk juga self-healing. Itu penting sekali, karena apa? Untuk mengantisipasi segala situasi apabila terjadi di luar dugaan kita. Kita ini apa ya, jadi tidak terlalu ngedrop banget gitu loh. Karena yang namanya kemelekatan itu pasti menjadi bibit penderitaan. Kemelekatan bahwa kita sangat-sangat mencintai seseorang sampai parah gitu kan. Nah, ketika kehilangan, otomatis sakitnya pun parah juga, ya. Oke, kembali ke kartu. Saya melihat sekali lagi bahwa kamu, sebagian dari teman-teman, banyak yang mengalami kekecewaan. Ada yang baru saja mengalami, atau bahkan ada yang masih, atau baru saja, atau saat ini sedang mengalami hal tersebut. Nah, di sini saya melihat bahwa rasa kecewa kamu itu sangat luar biasa. Dan kamu saat ini tentunya sedang mencoba untuk menenangkan diri, mencoba untuk release, healing, dan sebagainya. Dan mencoba untuk mengembalikan energi kamu agar lebih center lagi, agar lebih kembali kepada dirimu sendiri. Tetapi saya tahu itu bukan hal yang mudah, tapi yakinlah bahwa itu bisa kamu lakukan. Nah, saya melihat di sini bahwa akan ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Siapa yang datang dalam kehidupan kamu? Kita bakal bahas nanti lebih detail lagi. Tetapi saya menggambarkan atau memberitahu bahwa nggak usah khawatir teman-teman, bahwa di antara rasa sakit kamu, di antara rasa kehilangan kamu di sini, kamu harus yakin bahwa ke depan akan ada penggantinya yang jauh lebih baik. Ya, tetapi tentu tidak langsung ya, bahwa kamu sekarang kehilangan, lagi sakit hati, terus kemudian kamu pengen cari lagi. Itu saya sarankan jangan buru-buru. Kenapa? Karena ketika kita mengalami rasa sakit hati, kecewa, terkhianati, kita baru saja gagal gitu kan. Nah, ada fase yang harus kamu lewati terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kamu move on, kamu mencari lagi, atau kamu berdoa untuk bisa mendapatkan kembali yang lebih baik. Ya, fase yang harus kamu lewati adalah apa? Fase kamu harus menerima semua ini. Menerima dengan penuh kesadaran. Jadi kamu mindfulness betul gitu kan. Benar-benar sadar bahwa oh, ini adalah situasi dan kondisi yang sedang aku rasakan. Ini adalah situasi yang memang harus aku lewati. Ini adalah keadaan atau perasaan sakit hati, luka batin, dan sebagainya yang memang harus aku rasakan terlebih dahulu. Jadi kalau boleh saya bilang tuh ada semacam penghayatan. Sekaligus di situ kita melakukan pemahaman-pemahaman. Memahami kenapa ini terjadi. Introspeksi kenapa ini terjadi. Apa yang harus gue perbaikin. Apa yang harus aku perbaiki. Apa yang harus aku evaluasi. Nah, itu fase-fase ini harus dilewatin. Karena kalau teman-teman loncat langsung ke fase berikutnya, move on, mencari lagi, dan sebagainya, yang dikhawatirkan adalah sisa-sisa energi atau yang kita sebut dengan residual energy atau residu energi itu masih ke bawah. Nah, kalau residu energi atau sisa-sisa energi masih ke bawah yang terkait dengan orang di masa lalu kamu, terkait dengan masa lalu kamu, terkait dengan orang yang menyakiti kamu, ini sangat tidak bagus. Karena apa? Kalau kamu membawa energi lama ke dalam hubungan yang baru, ke dalam kehidupan yang baru, yang dikhawatirkan adalah energi itu akan mengganggu di kehidupan baru kamu. Energi tersebut akan merusak energi yang seharusnya bagus di lembaran baru kamu. Paham ya? Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi harus ada healing dulu, harus ada releasing dulu, harus menyembuhkan diri dulu. Jadi fase inilah yang harus kamu lewatin.
Nah, di kartu kedua di sini pun mengatakan demikian gitu loh. Jadi kamu harus betul-betul membangun kekuatan, membangun keberanian sampai benar-benar katakanlah perasaan kamu mendekati netral. Mungkin tidak akan netral 100% gitu, enggak ya, tapi mendekati netral. Netral itu bagaimana? Ya kamu sudah bisa menerima, memahami, legowo, ikhlas, dan sebagainya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Saya melihat bahwa nanti akan ada orang yang datang. Nah, setelah itu ya, setelah kamu tuh melewati masa-masa atau fase yang tadi saya sampaikan, dengan kamu kemudian membangun keyakinan, membangun optimisme, rasa percaya diri, nah otomatis nanti kamu akan memiliki energi yang positif, dan vibrasi kamu itu otomatis memancar ke alam semesta, dan vibrasi kamu kembali lagi akan menarik sesuatu yang kamu penginkan, atau orang atau pasangan yang kamu pinginkan. Dalam hal ini Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, ya. Tinggal bagaimana, tergantung kita cara menariknya bagaimana gitu loh. Kalau kita cara menariknya benar, saya yakin semuanya akan tepat pada waktunya, akan datang pada waktunya. Tapi kalau cara kita salah, ya mungkin kita ketemu dengan orang yang salah lagi, kita gagal lagi, tersakiti lagi, dan seperti itu, ya. Karena biasanya pola itu bisa bergulir, atau yang kita sebut dengan servo mechanism, ya. Jadi bisa berulang. Nah, teman-teman, ketika nanti kamu sudah melewati ini semua, saya melihat bahwa ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu. Orang itu adalah orang yang bisa dibilang punya keberanian yang cukup baik, tanggung jawab yang cukup bagus. Kalau di kartu ketiga saya melihat di sini bahwa orang yang hadir dalam kehidupan kamu adalah orang yang memiliki semangat tinggi, pekerja keras, dan dia itu termasuk orang yang memiliki tanggung jawab yang bagus. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Gambarannya adalah orangnya pekerja keras, ya. Dia itu istilahnya nggak bisa diem. Gerak terus gitu ya. Nggak gitu juga kali ya. Jadi intinya adalah orang itu bertanggung jawab dan juga pekerja keras, ya, itu. Kemudian dia punya orangnya visioner, ya. Jadi punya pemikiran-pemikiran yang positif, berpikir ke depan, berpikir positif, memandang jauh ke depan, sehingga orang tersebut atau orang yang bakal hadir dalam kehidupan kamu adalah orang yang jauh lebih baik, ya kan? Karena apa, teman-teman? Ketika kita kehilangan seseorang, ingat ya, bahwa Tuhan pasti memiliki tujuan atau maksud-maksud tertentu yang terkadang kita nggak sadar, atau kadang kita nggak tahu juga. Kadang-kadang kan gini, apa yang Tuhan atau menurut Tuhan itu baik, belum tentu menurut kamu tuh baik, atau sebaliknya. Jadi kadang-kadang kita tuh kolot, kita itu kadang-kadang tuh egois gitu kan, maunya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan yang terbaik gitu loh. Makanya saya bilang, ini adalah orang yang datang dan yang terbaik, lebih baik daripada orang sebelumnya. Jadi kalau misalnya orang itu sudah meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, buat apa diperjuangkan? Buat apa diratapi? Buat apa disesali gitu kan? Jadikan aja sebagai pelajaran. Saya tahu ini nggak gampang, saya ngerti, gitu loh. Tapi jadikan itu sebagai pelajaran. Ya, ingat ya, kalau kita memperjuangkan orang yang salah, yang terjadi adalah apa? Kita capek, lelah, bahkan energi kita drop, itu ya. Jadi mendingan kita gunakan energi kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk membuat kita menjadi lebih happy, dan seterusnya seperti itu. Oke? Kemudian saya melihat lagi bahwa sosok orang yang bakal datang dalam kehidupan kamu adalah orang yang suka menyendiri. Dia tipe introvert ya, kalau boleh saya bilang. Introvert adalah orang yang bisa dibilang cukup pendiam, tapi bicara pada saat-saat tertentu, bicara pada orang yang tepat, bicara pada ya seperlunya gitu kan, bukan orang yang suka bicara ngalor ngidul segala macam itu. Jadi orangnya cukup pendiam, cukup cool, dan dia tipe orang yang suka menyendiri ya, bukan orang yang suka keramaian, suka jalan lah apalah segala macam gitu ya, tidak terlalu seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, dia bertanggung jawab, dia punya semangat kerja, dia punya pandangan-pandangan positif ke depan, visioner banget gitu kan. Itu yang paling penting kan itu ya. Oke, kita coba lihat lagi lebih jauh. Oke, di sini ada Justice. Nah, ini orangnya sangat bijaksana ya, adil. Jadi orangnya adil, bijaksana gitu kan. Nah, itu kan saya bilang itu lebih baik.
Ya, lebih baik daripada orang yang mungkin sebelumnya sudah pernah menyakiti kamu atau meninggalkan kamu kemarin. Ini lebih baik. Jadi tipe orang yang memiliki kesadaran tinggi tentang spiritual, kesadaran tentang hidup, gitu kan. Ini orangnya bijaksana dan bisa bersikap adil ya. Bisa bersikap adil terhadap apapun. Nah, mudah-mudahan ini menjadi doa ya, yang boleh. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi doa ya teman-teman. Jadi silahkan diaminkan biar menjadi kenyataan. Oke, kita lihat lagi. Jatuh. Oke, di kartu ini menunjukkan bahwa orangnya itu apa ya, bisa dibilang gesit ya, lincah, semangatnya tinggi, terus kemudian orangnya aktif ya, meskipun satu sisi dia orang yang introvert atau pendiam, tapi dalam hal-hal tertentu dia aktif, seperti misalnya kepada kebaikan-kebaikan, dia bekerja, tanggung jawab dan sebagainya, dia cukup aktif, dan dia bisa dibilang orang yang lumayan sibuk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kamu ketemu dengan dia, lalu kemudian kamu saat berkomunikasi mungkin dia sering slow respon dan sebagainya, ini kamu harus memaklumi karena saya lihat orangnya cukup sibuk. Ya, mendingan orang sibuk atau mendingan orang yang tidak sibuk? Ayo silahkan pilih. Yang jelas di sini orangnya sibuk karena dia memang pekerja keras dan dia punya tanggung jawab yang cukup tinggi di dalam pekerjaan dia. Oke, kita lihat di kartu berikutnya. Dia orang yang akan menghadirkan sebuah kemewahan. Kemewahan artinya bukan dengan harta, materi dan sebagainya, tapi kemewahan yang dihadirkan adalah dengan sesuatu yang bermanfaat ya, seperti ilmu ya. Ilmu itu kan mewah gitu kan. Kalau saya bilang ilmu itu berkelas ya, mewah, berkelas, keren. Saya melihat di kartu ini dia tipe orang yang memiliki energi yang positif, yang baik, terus kemudian vibrasinya cukup bagus, sehingga di masalah kerejekian ya, di masalah kerejekian, rezekinya itu bagus gitu. Gitu yang saya lihat. Kita akan lihat lagi di kartu berikutnya. Nah, ada Page of Cup, ada Page of Pentacles ya. Di Page of Pentacles di sini menunjukkan bahwa dia itu memang orang yang apa ya, kalau bisa dibilang tuh pinter cari duit lah gitu, pinter cari duit, pinter cari rezeki gitu kan, dan selalu kreatif gitu loh. Jadi nggak pernah kehilangan akal, selalu ada akal, selalu ada cara untuk mencari solusi-solusi di tengah permasalahan dia ya. Itu ciri-cirinya teman-teman. Lah, nanti di kartu yang terakhir ini saya akan memberikan advice buat teman-teman apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Ini apa ini ya nanti ya, terserah nanti energinya larinya kemana. Oke, Wheel of Fortune. Di situ ada satu pesan atau tanda bahwa teman-teman saat ini kan boleh dibilang kamu masih belum menemukan sosok yang kamu penginkan. Wheel of Fortune di sini menunjukkan bahwa, atau memberikan pesan bahwa kamu harus jadi gini teman-teman, kalau di rumah itu kan ada TV, TV bisa nyala itu karena apa? Karena ada antena atau ada parabola atau penerimaannya. Jadi ada parabola, jadi kayak receivernya tuh ada. Nah, otomatis ada pemancarnya ya, pemancarnya di stasiun TV-nya dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga sama. Jadi yang saya maksudkan di Wheel of Fortune di sini adalah apa? Kamu juga harus memancarkan vibrasi kamu. Kamu harus melakukan yang namanya afirmasi, berdoa, ya, visualisasi dan sebagainya. Nah, teman-teman, kekuatan visualisasi ini juga sangat penting, sangat luar biasa. Kekuatan visualisasi atau membayangkan secara terkonsep ya, bukan ngelamun, ngelantur dan sebagainya, bukan. Visualisasi adalah membayangkan sesuatu yang kamu pengenkan secara terkonsep. Ya, biasanya urutannya adalah afirmasi terus visualisasi. Jadi afirmasi adalah kamu menarik atau membuat kata-kata pendek, kata-kata yang positif atau kalimat-kalimat positif yang tentunya kamu ucapkan dalam hati kamu atau kamu ucapkan setiap hari, setiap saat. Misalnya gini, terima kasih Tuhan, Engkau pertemukan aku dengan jodoh yang baik. Aku bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberikanku jodoh yang baik. Nah, jadi afirmasi itu adalah kata-kata positif, ya, yang pendek boleh, ya, nggak usah panjang-panjang, kata-kata atau kalimat yang positif,
Terus kemudian jangan berkonotasi negatif, tapi harus berkonotasi atau berenergi positif, ya. Nah, yang ketiga adalah present tense, ya. Jadi seolah-olah sudah terjadi, seolah-olah sudah terjadi saat ini juga, detik ini juga. Makanya kalimatnya adalah, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan aku dengan jodoh yang baik atau jodoh yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur Engkau pertemukan aku dengan dia yang aku sayangi dan aku cintai. Terima kasih Tuhan, dia telah mencintaiku dengan sempurna, bla 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 bla. Ya, pokoknya kalau lebih gambarannya seperti itu. Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian setelah afirmasi, kamu barengin juga dengan visualisasi, ya. Jadi sekaligus kamu ngomong, sekaligus kamu membayangkan, oke? Dan yang ketiga adalah feel, ya. Jadi kamu lakukan semuanya dengan perasaan-perasaan gembira. Jadi ketika kamu mengucapkan atau afirmasi dan membayangkan atau visualisasi, kamu libatkan perasaan kamu. Jadi kamu tuh seneng gitu, gembira, bahagia, bersyukur. Jadi benar-benar perasaan itu berpengaruh, oke? Setelah itu letting go, lepaskan, biarkan alam semesta dan Tuhan yang mengatur semuanya. Ada jago gue keluruk nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, nah saya akan membaca dengan kartu jawaban. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saran-saran apa yang harus kamu lakukan? Advice apa? Silahkan kamu dengarkan, simak baik-baik. Ada saran-saran apa saja yang harus kamu lakukan di sini agar kamu itu bisa lebih memperbaiki diri dengan baik, sehingga kamu bisa move on dengan baik, bisa berkembang lebih baik, dan bisa lebih sukses tentunya. Oke, jadi yang pertama adalah peaceful resolution. Artinya teman-teman bahwa di sini kamu harus melakukan penenangan terhadap diri kamu sendiri, kembali kepada diri sendiri. Jadi centering lagi, energi kamu yang mungkin kemarin rusak, berantakan dan sebagainya. Saya berharap dengan menonton video ini kamu mendapatkan makna dan pesannya, lalu kamu kembali lagi tenang, damai, peaceful resolution. Jadi benar-benar kamu melakukan perubahan-perubahan ini, resolusi ini dengan ketenangan batin yang luar biasa, dengan kedamaian yang luar biasa. Sehingga apa? Otomatis itu akan membuat energi kamu semakin positif, gitu kan. Nah, ketika energi positif, vibrasi yang terpancar pun menjadi positif. Nah, setelah itu apa yang harus kamu lakukan? Kamu tunggu aja. Karena setelah kamu berusaha berdoa atau afirmasi tadi, lakukan yang namanya letting go. Jadi kamu tinggal menunggu apa yang nanti akan Tuhan berikan atau alam semesta berikan, tinggal ditunggu saja, ya. Jadi tidak usah dikejar, tidak usah dinanti-nanti, ya, tidak usah dikejar-kejar. Karena kalau dikejar-kejar gitu nggak boleh, ya. Jadi di sini ada no, letting go aja gitu loh. Jadi kamu nggak usah yang terus kemudian ngarep-ngarep banget mikirin, terus bertanya-tanya kapan nih datangnya, kapan dong Mas Damar, katanya dalam waktu dekat lah, bla 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 bla. Nggak usah diingat-ingat lagi gitu loh. Jadi udah, namanya letting go, lepaskan, dan kamu tidak boleh mengingat lagi atau tidak boleh berharap-harap lagi, ya. Jadi justru tingkat keberhasilannya ada di bagian terakhir juga, walaupun semuanya kan sama-sama saling terkait, ya. Afirmasi, visualisasi, kemudian feel it gitu kan, dan yang terakhir adalah letting go gitu kan. Silahkan aja dilepaskan. Nah, setelah itu apa? Tuhan akan menghadirkan yang kamu penginkan sesuai dengan apa yang Tuhan menurut Tuhan itu adalah yang terbaik, ya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian kamu harus juga melakukan yang namanya terapi diri, forgiveness terapi memaafkan siapa? Diri sendiri, dan juga termasuk orang yang menyakiti kamu itu tadi, ya. Dan memaafkan apapun yang terjadi, kejadiannya, orang-orangnya, dan apapun yang menjadi kenyataan hidup kamu. Kamu harus memaafkan terutama diri sendiri dan orang-orang yang mungkin telah menyakiti kamu. Oke? Bahwa situasi nanti tidak akan terduga, ya. Jadi ketika kamu sudah letting go, kamu sudah rela, ikhlas, melepaskan semuanya, tinggal tunggu keajaiban apa yang bakal diberikan Tuhan buat kamu. Oke? Karena di sini ada the situation will improve. Jadi kamu bisa
hal-hal yang terjadi tidak terduga, tapi yang paling penting adalah kamu bisa mengimprovisasi diri dengan baik, terutama di masalah pemberdayaan diri, mengembangkan diri, memperbaiki diri, dan seterusnya seperti itu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bacaan ini bisa bermanfaat dan sekaligus memberikan semangat tersendiri buat kamu, dan juga sekaligus memberikan pencerahan buat kamu juga, sehingga sekarang kamu tidak gelap mata lagi, gitu kan. Jadi kamu mendapatkan pencerahan, otomatis kan kamu udah makin terang cara berpikir kamu. Oke, yakinlah bahwa segala sesuatu yang kamu penginkan, Tuhan pasti akan berikan. Oke, teman-teman yang pengen konsultasi, private reading, juga spiritual life coaching bersama saya, silakan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.